Jadi bukan pertumbuhan saja yang dicari, ya. Yang dilihat investor itu adalah sustainable atau tidak nih. Jadi istilahnya saya itu, kalau bisnisnya yoyo, kayak yoyo tuh. Tahun ini, wah, naiknya 200%. Tahun depan turun 200%. Tahun depan lagi naik 1000%. Nah, itu nggak disukai oleh investor. Dari sisi penilaian pun, itu malahan tidak bagus sama sekali. Jadi yang bagus itu adalah, ya, trennya terus-menerus sustainable, secara konsisten sustainable gitu ya. Selamat malam para businesspreneurs di seluruh Indonesia. Saya Budi Isman. Live malam ini khusus untuk bicara topik yang sangat menarik ya. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah hadir, silakan dari mana aja nih. Ada Livia, Henry, Haryakin, Fiona. Hey Dandi, apa kabar nih? Waduh, luar biasa. Hari Kurniawan, sip. Kalau gitu. Hai, Itali, siapa lagi nih? Imadunin. Oke. Alright, topik yang menarik ya malam ini. Jadi saya tidak ada guest star ya malam ini. Jadi solo. Nanti teman-teman bisa banyak ya tanya nantinya. Malam ini sesuai dengan topik di Instagram saya. Ya, Sabrina, apa kabar? Padang, luar biasa. Malang juga hadir ya, luar biasa ya. Oke, nanti kalau misalnya ada pertanyaan ya, bisa dituliskan di ada bukan kolom sih ya, tapi tempat bertanya itu ya, supaya lebih mudah saya mencoba menjawabnya nanti sehingga nggak ketinggalan ya. Oke, kalau gitu saya coba dulu. Nah, jadi malam ini ya topik yang menarik untuk kita semua. Ceritanya adalah business valuation ya, valuasi bisnis ya. Nah, kenapa topik ini menarik? Karena saya yakin teman-teman banyak sekali ya yang mungkin belum paham, mungkin belum juga pernah memikirkan valuasi dari bisnis Anda atau nilai dari bisnis Anda gitu ya. Jadi malam ini mudah-mudahan saya akan coba jawab kalau ada pertanyaan teman-teman. Sudah ada yang di feed saya juga sudah ada beberapa pertanyaan. Nanti saya coba jawab ya. Oke. Saya mulai aja nanti dari dari topiknya ini, apa sih value atau nilai dari sebuah perusahaan ini. Nah, itu mungkin dari situ kita mulai ya. Jadi malam ini teman-teman sudah bergabung, silakan duduk manis gitu ya. Mungkin ambil ballpoint atau mau catat-catat ya, boleh ya. Nah, tapi saya mulai dulu dari sisi value dari sebuah bisnis atau sebuah perusahaan. Nah, kalau Anda lihat, mungkin Anda sering dengar ya, misalnya kemarin itu Gojek dapat suntikan dana dari investor sekian juta dolar, 100 juta dolar, ada 1 triliun, 2 triliun, kopi kenangan misalnya kemarin itu terakhir dapat kalau nggak salah mungkin sekitar 100 juta dolar ya, berarti sekitar 1,4 triliun gitu ya. Kemudian yang lain-lain itu ya. Lalu bagaimana sih caranya investor itu masuk 1 triliun 500 miliar? Cara menilainya bagaimana sih gitu ya? Padahal banyak sekali ya bisnis-bisnis yang baru itu misalnya ya seperti Gojek, Grab ya, Tokopedia dulunya itu mungkin sampai sekarang masih rugi misalnya ya. Belum ada untung. Tapi juga bisa kita lihat misalnya di pasar modal misalnya ya, bisnis-bisnis malam. Mas Suryono, apa kabar nih? Alko luar biasa, wah partner petani pengusaha kami dari Kerinci. Nah, jadi kalau lihat Anda perusahaan-perusahaan yang sudah IPO ya, atau yang sudah go public namanya, Anda bisa lihat datanya di situ ya.
berapa jumlah saham yang beredar yang di publik ya, berapa nilai sahamnya, dan berapa misalnya nilai dari perusahaan pada saat itu. Jadi setiap hari bisa berubah-ubah gitu kan. Nah, jadi yang namanya value, nilai dari sebuah perusahaan itu adalah nilai pasar dari perusahaan. Jadi kalau konteksnya ke bisnis Anda, ya misalnya Anda punya katakanlah warung atau kafe atau ada toko misalnya ya, atau bisnis apapun ya. Maka nilai dari perusahaan Anda itu sebetulnya adalah nilai pasarnya. Nilai pasar itu seperti rumah lah ya. Misalnya Anda punya rumah ya. Anda punya rumah, mungkin Anda menganggap rumah Anda nilainya 1 miliar. Tapi pasar misalnya, kalau Anda lihat-lihat di pasar itu mungkin harganya 750 juta. Mungkin juga lebih dari 1 M misalnya. Jadi bisa di atas perkiraan Anda, mungkin bisa juga. Tapi cara kita menilai sebuah perusahaan itu ya, tentunya ada metodenya gitu ya. Jadi value atau nilai dari sebuah bisnis atau bisnis Anda itu adalah nilai pasar dari bisnis Anda itu atau perusahaan itu. Nah, kalau perusahaan itu perusahaan publik seperti IPO ya, nah paling gampang itu dilihat itu namanya market cap ya, market capitalization ya. Nah, market cap itulah nilai dari sebuah perusahaan tersebut. Nah, sebetulnya market capitalization itu adalah nilai saham pada hari itu ya, kemudian dikalikan jumlah saham yang beredar ya. Nah, jadi misalnya nilai sahamnya 10.000. Nah, saham yang beredar misalnya 100 juta. Maka 10.000 dikali 100 juta itulah nilai saham, nilai bisnis atau value dari perusahaan itu secara total ya. Itu cara menilai yang paling gampang karena perusahaan ini sudah perusahaan publik sehingga data-datanya transparan, terbuka, dan mudah dilihat. Nah, kalau bisnis yang tidak go public bagaimana? Kan gitu ya. Nah, berarti kan nggak bisa kita lihat ya, kecuali kalau kita mendalaminya, kemudian kita lihat bisnisnya, kita lakukan semacam valuasi atau penilaian ya. Kemudian dari situ baru kita mengatakan oh nilainya seperti itu misalnya ya. Nah, jadi apa sih kenapa kita harus tahu nilai perusahaan ya? Nah, pertama ya kalau saya sih punya bisnis ya. Saya bukan hanya pengen tahu saya punya profit berapa, keuntungan saya berapa ya. Karena kalau itu saja sih ya oke saja sih, boleh aja sih. Penjualan saya berapa, profit saya itu profit penting lah ya, paling penting. Tapi saya kembali coba saya analogikan dengan Anda punya rumah ya. Anda investasi di sebuah rumah. Jadi anggaplah rumah itu perusahaan Anda ya. Maka ya rumah itu katakanlah Anda bangun ya. Kemudian Anda sewakan rumah itu ya. Lalu Anda dapatlah misalnya sewa rumah itu misalnya 50 juta setahun. Ya, sewa dari rumah yang Anda bangun. Anda bangun rumahnya 1 miliar ya. Kemudian Anda sewakan lalu dapatlah income ya. Anda 50 juta setahun ya. Nah, itu sama dengan profit kalau di perusahaan ya. Jadi Anda dapat setiap tahun profitnya gitu ya. Tapi nilai dari perusahaan itu kalau analoginya ke rumah tadi itu adalah harga rumahnya. Nah, tadi rumahnya itu 1 M ya. Mungkin 3 tahun lagi harga rumah itu sudah naik gitu ya. Nah, naik itu mungkin karena pasarnya memang sedang naik ya, atau mungkin Anda perbaiki rumahnya gitu ya. Sehingga dia bernilai lebih dari 1 M. Sehingga pada saat 5 tahun lagi misalnya ya Anda harus Anda harus jual misalnya perusahaan itu, maka Anda tahu bahwa nilainya itu bukan lagi 1 M gitu ya. Nilainya bukan lagi 1 M. Oke? Nah, jadi sama mirip seperti itu. Jadi mengetahui nilai dari perusahaan Anda itu sama dengan Anda mengetahui harga rumah Anda saat ini berapa. Sedangkan profit yang Anda dapatkan dalam menjalankan perusahaan itu sama dengan sewa rumahnya Anda itu yang Anda dapatkan setiap tahun.
Nah, itu analogi yang paling gampang ya bagi saya. Jadi kenapa kita harus tahu nilai perusahaan kita? Ya, pertama ya kita mengetahui nilai kekayaan bersih dari perusahaan kita. Kita juga mengetahui nilai dari misalnya investor atau partner kita misalnya ya yang mungkin pengen masuk ya ke perusahaan kita. Mungkin teman-teman sering sekali mungkin saya dengar itu misalnya teman-teman yang bertanya ke saya misalnya, Pak Budi, saya ada partner nih pengen masuk ke perusahaan saya. Dia mau masuk misalnya 200 juta. Nah, kira-kira berapa persen ya perusahaan saya bagikan ke dia dengan 200 juta itu. Nah, berarti kan Anda harus tahu dulu nilainya ya, nilai perusahaan Anda secara total itu misalnya katakanlah 1 M. Nah, sehingga kalau dia masuk 200 juta, berarti dia dapat 20% dari perusahaan Anda ya atau bisnis Anda itu ya. Nah, jadi cuman Anda kan belum tahu nih 1 M atau 2 M nilainya. Nah, sehingga menjadi kadang-kadang kesulitan nih teman-teman nih, masuk 200 M itu berapa ya nilainya kan gitu ya. Nah, jadi itu salah satu manfaatnya lagi ya untuk Anda mengetahui. Kemudian kalau misalnya Anda punya mimpi yang besar ya, mimpi besar pengen IPO, pengen go public ya suatu saat nantinya, maka persiapan-persiapan untuk menjadikan perusahaan yang bernilai tinggi sebelum kita go public, sebelum kita jual ke publik ya, tentunya penting ya. Nah, tentunya juga mengetahui perkembangan dan pertumbuhan perusahaan itu. Jadi kita tahu nih lebih bernilai nggak sekarang ini perusahaan kita dibandingkan tahun lalu ya dan segala macamnya. Jadi ini penting banget ya. Kenapa kita perlu gitu ya. Saya kasih contoh misalnya ya, kira-kira bulan Juli yang lalu itu ada beberapa perusahaan di Amerika misalnya, perusahaan-perusahaan terbesar di dunia ya, yang sudah tembus misalnya 1 triliun lebih ya nilainya ya, 1 triliun lebih ya nilainya. Jadi misalnya Apple itu mungkin sekarang sudah hampir 2 triliun ya, dolar ya, bukan rupiah ya, dolar ya, jadi kalikan aja tuh sekitar 15.000 ya. Kemudian Microsoft juga lebih dari 1 triliun dolar, Amazon juga seperti itu ya. Lalu kita dengar kemarin itu misalnya Gojek mungkin sudah jadi unicorn ya, berarti sudah mungkin nilainya sudah lebih dari 20 triliun lebih gitu ya. Nah, jadi ini penting sekali untuk teman-teman juga tentunya mengetahui ya caranya bagaimana kita melakukan valuasi ya. Nanti saya akan coba jawab ya dari pertanyaannya Dapur Bu Sastro ya, Sastro ini ya, juga sama yang lain-lain. Oke. Nah, Oscar juga saya akan coba jawab. Jadi pelan-pelan dulu ya. Nah, saya kasih backgroundnya dulu supaya Anda paham nih, bukan hanya bagaimana menilai. Ya itu gampang sih. Cuman caranya. Nah, saya kasih contoh lagi misalnya ya. Misalnya dulu ya waktu saya masih bekerja di PT Sariusada ya, SGM gitu ya. Ini masih perusahaan publik waktu itu. Jadi saya nggak ada masalah cerita soal itu ya, karena data-datanya ada gitu ya, tahun-tahun itu. Tentunya sekarang bukan lagi perusahaan publik, tentunya nggak bisa lagi. Nah, tapi pada saat itu misalnya ya, pada saat saya masuk ke perusahaan itu, karena saya dulunya keluar dari Coca-Cola, kemudian akhirnya bergabung dengan Royal Numico ya dari Amsterdam, dari Belanda, dan kemudian saya menjadi CEO-nya di situ ya. Nah, pada saat itu kita berkeinginan dengan pemegang saham dari Belanda untuk mengambil alih semuanya bisnis itu ya, lalu kita perbaiki ya. Nah, pada saat tahun 2005 itu ya, bulan Mei kalau nggak salah itu saya masuk sebagai CEO di situ itu. Nilai sahamnya ya waktu itu kalau nggak salah itu sekitar hampir 2.000 rupiah per lembar saham ya. Katakanlah 2.000 supaya gampang ya teman-teman. Nah, pada saat 2000 itu kita tahu ya, pada saat itu jumlah saham yang beredar itu sekitar 2 miliar ya. Karena perusahaan ini perusahaan publik ya. Jadi ada publik, ada orang perorangan yang juga membeli sahamnya. Jadi 2 miliar dikali 2.000 berarti 4 triliun toh. 4 triliun ya. Oke. Nah, kalau Anda lihat misalnya waktu itu ya di balance sheet-nya atau neracanya
maka asetnya perusahaan tersebut ya itu hanya sekitar 1 triliun sebetulnya ya, hanya 1 triliun. Tapi nilainya 4 triliun. Berarti kalau Anda jual pabriknya, misalnya mobilnya, tanahnya, semuanya itu paling dapatnya 1 triliun. Nah, itu kira-kira asetnya. Nah, karena pada saat itu kita juga sudah tidak punya utang lagi. Nah, sehingga ada selisih 3 triliun tuh dari nilai 4 triliun tadi itu. Asetnya ada 1 triliun, nilai pasarnya pada saat itu market cap-nya namanya itu 4 triliun. Berarti ada 3 triliun itu adalah nilai dari yang namanya intangible asset, aset yang tidak berwujud. Nah, itu bisa saja bentuknya paten, formula, yang paling besar adalah brandnya, ya, kemudian sejarahnya, ya, kemudian goodwill-nya, ya, sehingga brand SGM itu saja kalau kita perkirakan waktu itu mungkin sekitar 60% dari yang 3 triliun itu, ya. Nah, karena tugas saya waktu itu adalah memperbaiki perusahaan tersebut supaya dia lebih bernilai, makanya kita melakukan ya perombakan total dan segala macam. Ya banyak ya, saya nggak bisa cerita di sini gitu ya. Banyak yang kita lakukan, pendek kata, tahun 2017 berarti 2 tahun ya, 2 tahun lebih gitu ya. 2017 itu kita membeli semua saham-saham dari publik ya dengan nilai waktu itu 6.550. Berarti nilainya sekitar 13 triliun waktu itu. Nah, pada saat itu kita juga di akhir tahun itu akhirnya Danone mengambil alih ya, membeli ya, kita menjual ke Danone dengan perkiraan nilai waktu itu adalah sekitar 20 sampai 20 triliun karena dolarnya waktu itu 10.000 ya. Jadi artinya pada saat kurang dari 3 tahun ya di neracanya kita itu asetnya perusahaan tersebut itu hanya naik 100%. Jadi artinya dari 1 triliun jadi 2 triliun. Tapi ada selisih 18 triliun nih. Ya. 18 triliun itu apa sih? Nah, itu tadi itu ada formulasi, ada paten ini, ada goodwill, termasuk juga brandnya. Jadi brand SGM itu sendiri juga nilainya luar biasa ya, mungkin sekitar 15 triliun ya, 14 triliun hanya brandnya saja. Nah, jadi artinya apa? Kita bisa lihat ya nilai dari sebuah perusahaan. Nah, sebagai pemegang saham ya perusahaan yang saya jalankan waktu itu, tentunya tugas saya sebagai CEO ya itu adalah menaikkan nilai pemegang saham toh. Artinya nilai kesejahteraan, nilai aset pemegang saham yang ada itu naik 5 kali lipat kan itu. Jadi tentunya happy dong mereka ya. Nah, itu salah satu tugasnya seorang CEO tentunya ya. Nah, kalau kita nggak tahu nilai perusahaan ya bagaimana caranya kita membuat pemegang saham saya happy atau kita happy ya, nilainya sama kayak rumah, kita nggak tahu nilai kita berapa sih sebetulnya ya di pasar itu gitu ya. Nah, itu contohnya. Nah, jadi sehingga misalnya saya sebelum saya masuk cara menilai perusahaan itu ya untuk supaya nilai perusahaan kita menjadi tinggi ya. Di dalam workshop khusus saya itu namanya Triple Value Your Business ya. Itu workshop offline ya, saya tidak adakan, belum ada di Business ID ya. Nanti mudah-mudahan ada nanti suatu saat gitu ya. Saya memberikan sharing dan juga pelajaran ya ke teman-teman untuk apa sih faktor yang membuat bisnis kita ini bisa bernilai tinggi. Ya, nah gimana menurut teman-teman? Apa faktornya? Ya, coba tuliskan kira-kira apa saja faktornya yang membuat misalnya bisnis kita itu menjadi bernilai tinggi ya. Jadi ini yang nantinya kita coba bahas satu persatu ya. Nah, cuman tentunya kalau kita bicara mengenai faktor-faktornya cukup banyak ya, ada 10 faktor yang biasanya saya akan selalu lihat ya bagaimana kita utak-atik faktor-faktor ini sehingga bisnis kita itu bernilai tinggi.
ya butuh, betul. Brand, ya itu termasuk salah satu, ya betul. Kualitas produk pasti, ya. Apalagi good corporate governance, yes, itu termasuk satunya. Market share, ya betul sekali. Management, betul, Harry, ya. Apa SDM, ya. Profit sudah pasti, ya. Kualitas dari mutu produk, ya. Return on investment, betul, ya. Trust, oke, ya betul, termasuk di dalam itu. Sales growth, oke, ya. Faktor brand, place, ya. SDM dan operationnya misalnya, ya. Apalagi nih, 18 brand sudah dikenal dan sustain, oke, itu brand tadi sudah. Profit dan ekuitas, oke, Charlie, ya. Business plan, ya itu bisa termasuk nantinya, ya kita bicara. Distribusi dan pangsa pasar, oke. Market share, ya. Revenue, Hari Kurniawan bilang juga revenue, oke. Jadi dari 10 faktor itu banyak mungkin teman-teman sudah tulis, ya. Pertama yang termasuk yang salah satu yang prospek, betul, ya, potensial namanya, ya. Itu adalah namanya industri dan kategori growth, ya. Pertumbuhan dari industri dan kategorinya. Nah, makanya investor, ya, para investor atau siapapun yang memberikan nilai, ya, dari perusahaan Anda itu, salah satu yang mereka lihat itu Anda itu bermain di kategori apa. Nah, kalau di dalam Anda yang sudah pernah belajar misalnya Smart Business Map, itu kita bicara itu sebelum di playing field itu, ya. Bahwa playing field kita di mana, ya. Apa sih sebetulnya bisnis kita sebenarnya, kategorinya apa. Karena masing-masing investor itu mungkin tertarik ke kategori-kategori tertentu, bukan tidak semuanya. Ada juga kategori yang mungkin sudah istilahnya sunset, ya, sudah mau tenggelam. Ada yang kategori yang masih tumbuh misalnya, ya. Jadi kalau Anda lihat misalnya Anda pergi Anda lihat perusahaan-perusahaan yang paling bernilai di dunia sekarang ini, 5 kalau nggak salahnya itu adalah industri teknologi. Jadi artinya industri teknologi dibandingkan dengan industri misalnya baja misalnya, ya. Ya pasti, ya, investor akan memberikan penilaian yang lebih tinggi ke industri teknologi karena itu masa depan, karena pertumbuhannya masih tinggi, ya. Itu salah satunya misalnya contohnya, ya. Jadi artinya industri dan kategori apa Anda bermain, bisnis Anda itu juga akan menentukan nilainya. Lalu, kan ada orang bilang gini, loh, kok bisnis saya lebih bagus kok dari dia sebetulnya. Tapi industri Anda kebetulan misalnya, ya, industri yang sedang turun atau mungkin prospeknya nggak bagus lagi misalnya. Walaupun Anda bagus di situ, belum tentu nilai di mata investor itu nilainya akan jadi lebih tinggi, ya. Nah, sebab yang dinilai oleh investor itu kan masa depan. Masa lalu itu kan mereka nggak dapat apa-apa, kan gitu, ya. Yang mereka tanam sekarang berarti mereka itu akan mendapatkan hasilnya untuk bisnis Anda masa depannya. Kalau masa lalunya kan mereka nggak dapat, ya. Nah, jadi ini Nurul kenapa sih sedih banget nggak bisa ngikutin live karena lagi di desa. Oh ya udah nggak apa-apa, nanti lihat di IGTV saya, ya. Kemudian yang kedua, ya, itu adalah soal namanya, kalau tadi kan ada, ya, yang menyebutkan tadi pertumbuhan sales, ya, sales revenue pertumbuhannya penting, betul, ya. Tapi yang lebih penting itu adalah yang namanya sustainable growth dari revenue, ya. Jadi bukan pertumbuhan saja yang dicari, ya. Yang dilihat investor itu adalah sustainable atau tidak nih. Jadi istilahnya saya itu, kalau bisnisnya yoyo kayak yoyo itu, tahun ini wah naiknya 200%, tahun depan turun 200%, tahun depan lagi naik 1000%. Nah, itu nggak disukai oleh investor. Nggak, dari sisi penilaian pun itu malahan tidak bagus sama sekali. Jadi yang bagus itu adalah, ya, trennya terus-menerus sustainable, secara konsisten sustainable gitu, ya. Jadi brand SGM identik warna merah, ya. Mungkin saja itu rahasia kita saja, ya. Jadi sustainable, ya, sales growth, ya. Tadi sudah, ya, industri dan kategori growth. Jadi pertumbuhan industri dan kategori Anda di bisnis Anda itu apa? Nomor 2 adalah sustainable sales growth, ya. Anda catat, ya, itu, ya. Nah, kemudian, ya,
nafasnya saya ya. Saya kalau lagi semangat tuh begitu. Yang ketiga itu biasanya adalah market share ya. Market share Anda bagaimana? Jadi kira-kira dibandingkan dengan misalnya kompetitor Anda itu ya. Jadi market share itu penting ya. Kemudian ya tadi yang disebutkan oleh teman-teman, brand ya. Brand ya. Jadi ingat brand dan value ya. Nah, jadi paten ya, kalau Anda punya paten misalnya teknologinya, ada formulanya, makanya seperti yang saya bilang SGM itu formulanya ya mahal gitu ya. Coca-Cola ya formulanya mahal gitu ya, selain dari brandnya gitu ya. Jadi brand paten ya, brand dan paten itu beda-beda ya. Ya paten itu ada patennya ya, brand itu ada mereknya gitu ya. Apalagi misalnya tadi ya struktur biaya ya. Struktur biaya ya. Banyak MLM ini penontonnya Pak. Gimana sih MLM kok? Oke, jadi saya sudah bicara industri kategori growth, saya sudah bicara sustainable sales growth, saya sudah bicara market share, saya sudah bicara brand dan paten. Nah, kemudian ada lagi apa lagi yang dilihat oleh investor itu? Adalah struktur biaya Anda ya. Karena mereka pasti melihat dong, struktur biaya itu pasti mempengaruhi misalnya profit Anda. Pasti juga mempengaruhi misalnya cash flow Anda. Pasti juga mempengaruhi mungkin efisiensi Anda. Jadi, struktur biaya yang bagaimana yang bagus, ya tentunya harus kita perbaiki terus-menerus ya. Oke. Nah, kemudian apa lagi? Ya cash flow. Nah, ini kan makanya di Business ID ya, kita sudah keluarkan juga kelas e-course ya dari Mas Yuzak Yahya soal cash flow. Kemudian soal modal kerja dari Pak Iskandar ya. Anda silakan. Jadi cash flow penting, ya itu dilihat juga oleh investor ya. Kemudian apalagi profit ya, profit margin ya. Nah, profit margin ini penting banget gitu ya bagi perusahaan karena misalnya beda kategori bisnis Anda, maka beda profit marginnya. Sebagai contoh misalnya, kalau Anda bisnisnya distributor, kalau Anda punya profit margin yang mungkin 2-5%, ya, itu wajar. Tapi kalau Anda misalnya menjual produk yang Anda buat sendiri di consumer goods, mungkin 10-15% itu yang wajar. Nah, jadi ini beda-beda ya. Nah, tergantung Anda seleranya sebagai investor ya, sebagai ininya ya. Nah, profit margin. Nah, kemudian berikutnya apa lagi yang perlu yang dilihat oleh manajemen, terutama yang Anda yang baru-baru ya, yang startup baru ya, belum banyak historinya. Manajemen tim, people, orangnya, SDM yang disampaikan tadi ya. Nah, kenapa kok bisa ya startup itu ya padahal belum ada salesnya, belum apanya. Bagaimana cara mereka menilai? Nah, salah satu yang mereka nilai itu adalah timnya. Salah satu yang paling penting di awal-awal bisnis itu. Karena nggak ada historinya. Ya. Dia belum ada, orang baru kok. Ya. Nah, apalagi yang perlu diutak-atik itu supaya bernilai perusahaannya itu. Masalah legalitas, masalah keuangan, ya, laporan keuangan, financial report, ya. Makanya, ya, pelajari. Kalau bisnis Anda tidak punya laporan keuangan, minimal laporan rugi laba, neraca, sama cash flow, ya sulit untuk dinilai investor ya. Saya cerita investor yang profesional ya, bukan investor pribadi ya, teman atau saudara atau ibu bapak ya, bukan itu ya. Yang profesional ya kita cerita. Nah, bagaimana cara menilai kalau Anda tidak punya laporan keuangan? Nggak bisa gitu ya. Nah, kecuali tentunya Anda punya itu. Makanya di Business ID ada panel expert kita Mas Bimo dari Smart Legal misalnya ya. Dia selalu menceritakan soal legalitas ya. Misalnya apakah Anda ada PT atau CV atau hanya masih pribadi. Semuanya itu juga akan membuat bisnis Anda bernilai atau tidak. Atau kurang nilainya atau tidak gitu ya. Lalu yang terakhir adalah soal potensi dari bisnis itu. Jadi ada 10 faktor ya yang saya sudah sampaikan ya. Apa saja faktor-faktor yang bisa membuat bisnis Anda itu bernilai. Nah, jadi lalu cara menilainya bagaimana? Nah, jadi cara menilai itu ada
sebetulnya metode melakukan penilaian itu ya, itu ada 3 ya. Ada yang namanya market ya, metodologi market value ya. Jadi misalnya caranya adalah mencari ya perusahaan-perusahaan yang mirip ya. Nah, kalau ada datanya biasanya di perusahaan-perusahaan publik yang mirip misalnya, lalu kira-kira nilainya berapa sih perusahaan itu ya. Nah, mereka akan membandingkan itu. Jadi seperti kalau kita misalnya jualan rumah nih. Jadi misalnya katakanlah misalnya oke, rumah saya di Pondok Indah. Nah, berarti saya akan mencari ya mungkin tetangga saya yang tadinya jual rumahnya. Kira-kira berapa sih harganya? Oh, 20M. Oh, saya misalnya rumah saya mirip-mirip dia. Mungkin nilainya saya sekitar 20M. Nah, kasarnya seperti itu ya. Tentunya ada caranya ya, namanya comparison ya, comparable peers namanya ya. Jadi Anda membandingkan perusahaan Anda di kategori yang sama ya dengan perusahaan yang lain yang sudah ada datanya, sudah ada data dari nilainya. Biasanya perusahaan-perusahaan publik yang dilihat ya. Nah, jadi itu satu. Jadi berdasarkan pasar ya. Nah, yang kemudian yang kedua itu namanya berdasarkan income-nya ya. Income approach namanya ya. Nah, income approach itu adalah berdasarkan profit-nya, revenue-nya ya, margin-nya ya. Itu ada caranya ya. Nah, itu juga bisa salah satu lagi metode yang dipakai ya. Kemudian metode lain adalah cash flow. Nah, cash flow, metodologinya juga bisa pakai cash flow. Misalnya, cash flow itu nantinya, makanya Anda harus biasanya, kalau saya menilai sebuah perusahaan, saya akan meminta mereka memforecast 5 tahun. Ya. Kira-kira bisnisnya 5 tahun yang ke depan itu seperti apa, dalam bentuk laporan rugi labanya, ya, forecasting. Nah, dari situ kita akan bisa lihat cash flow-nya seperti apa. Nah, nanti ada metodologinya, misalnya, metodologi DCF namanya, discounted cash flow ya, caranya NPV ya, misalnya net present value misalnya ya. Jadi banyak cara-caranya ya yang itu. Tapi intinya adalah ada tadi dari market membandingkan dengan pasar yang ada, kemudian ada metode dari income yang didapatkan, ada metode dari cash flow ya. Nah, yang keempat biasanya adalah metode aset. Ya, dia akan menilai nih aset yang Anda punya itu ya. Terutama ya, kalau metode aset ini adalah aset yang berwujud fisiknya ya. Misalnya Anda punya kantor harganya 10M, punya pabrik harganya 10M misalnya. Anda punya cash 10M, berarti 30M dong asetnya. Lalu Anda punya utang misalnya 10M, maka dikurangi utang ya, maka net book value Anda atau nilai ya, nilai bersih kekayaan Anda itu 20M. Nah, mungkin dia mengatakan, oke, saya menawar nih, bisnis Anda 20M. Nah, berarti hanya membeli asetnya saja ya, asetnya saja. Nah, jadi itu caranya menilainya ya. Nah, tentunya teman-teman mungkin juga tadi ada pertanyaan ya, kapan sih saya memerlukan investor ya. Nah, sebetulnya di dalam perjalanan saya sejak tahun 2010 ya, setelah saya pensiun ya jadi CEO di Danone, saya banyak membantu teman-teman. Sudah 10 tahun nih saya membantu. Lalu saya mulai program Smart Business Map itu tahun 2013 ya sampai 30 kota. Nah, dari situ saya banyak ketemu sama teman-teman ya. Dan sudah banyak, ya saya nggak ingat lagi berapa banyak ya datanya, yang saya bantu juga ya untuk mencarikan fundingnya. Mulai dari yang kecil banget gitu ya, misalnya hanya 25 juta, ada yang 10 juta, ya sampai yang ya ratusan miliar juga ada ya. Nah, malahan kita tahun ini mungkin ada sekitar 4 ya perusahaan yang sedang kita support, saya support dan bantu ya, karena saya ini pembantu umum ya, saya hanya pembantu umum saja untuk teman-teman ini, untuk mencari funding ya, untuk mereka bisa ekspansi ya. Ya mudah-mudahan tahun ini ya mungkin secara total ya bisa dapat mungkin kira-kira 500M, mungkin sampai 600M. Tahun depan mungkin sekitar 1 triliun, mungkin ya kita coba cari untuk teman-teman.
yang tadinya statusnya ya masih misalnya UKM ya. Nah, tapi pelan-pelan membangun bisnisnya dengan metodologi yang tepat ya, sustainable, profitable juga growing gitu ya. Nah, sehingga sudah menjadi daya tarik untuk para investor. Nah, kapan kita mau perlu investor? Ya, sebetulnya adalah kapan saja. Jadi kalau misalnya dari nol pun kalau kita nggak punya uang, berarti kita mungkin perlu investor. Investor itu bisa kalau di awal-awal mungkin bisa kita cari yang namanya investor teman-teman, saudara, orang tua misalnya, atau angel investor ya, investor pribadi ya. Termasuk saya sebetulnya, saya dikategorikan angel investor ya. Yang kadang-kadang kalau misalnya bisnisnya Anda itu sangat menarik untuk masa depannya, kemudian juga mungkin dari sisi karakter Anda, sikap Anda, cara Anda melihat bisnis ke depannya bagus, ya bisa saja sih. Ya, saya juga invest misalnya di situ. Ya kita sudah ada beberapa ya yang kita invest setiap tahun gitu ya. Dan ya tergantung besarnya, kapan kita invest dan segala macamnya. Investasi saya kalau yang secara pribadi memang tidak ada yang besar-besar sekali ya, karena saya tidak seperti venture capital atau private equity ya. Paling besar satu investasi itu yang saya lakukan tuh hanya 8,5 M ya, itu paling besar ya. Nah, sisanya adalah yang mungkin 50 juta, 100 juta, 500 juta, 1 M ya, itu udah rata-rata mungkin di bawah 1 M ya. Mungkin lebih banyak. Ya, itu namanya angel investor karena dia baru seed capital namanya ya. Baru menanam. Nah, kalau Anda sudah mulai tumbuh, sudah mulai lebih bagus atau prospeknya sudah bagus dan Anda betul-betul pengen berkembang, ya tergantung kategori bisnis Anda juga. Bisa saja Anda mencari venture capital kalau Anda tidak ingin mencari utang. Ya, sebab fund itu atau dana yang Anda butuhkan untuk mengembangkan bisnis itu hanya dua sumbernya. Ya. Hanya dua sumbernya. Satu adalah namanya sumber saham, ya, artinya investor, atau Anda menjadi investor, Anda tanam duit sendiri, ya, atau Anda cari partner, atau Anda cari investor, ya, menanam di perusahaan Anda. Tapi bentuknya adalah equity atau saham. Berarti dia bukan pinjaman. Nah, yang kedua, sumber dana untuk Anda berkembang adalah pinjaman. Pinjaman itu bisa dari mana saja. Bisa dari bank, ya bisa dari venture capital juga bisa, ya. Bisa dari teman, dari siapa aja. Tapi kelompoknya ada dua aja, pinjaman atau equity. Nah, itu beda ya teman-teman, beda sekali ya. Jadi teman-teman harus paham perbedaan antara pinjaman dengan orang masuk sebagai investor pemegang saham gitu ya. Banyak sekali teman-teman yang saya lihat, dia pemegang saham katanya, tapi minta setiap bulan dibayar gitu. Habis itu dia masih punya saham di situ. Jadi saya bingung juga nih. Kalau Anda sebagai pemegang saham, biasanya itu setelah akhir tahun, kalau kita sudah tahu ada profit atau tidak rugi. Nah, profitnya itu kita bagi dalam bentuk dividen namanya ya. Tapi bukan Anda sebagai peminjam, lain kalau Anda minjam di bank. Kalau Anda pinjam bank, mungkin setiap bulan Anda harus bayar. Nah, ya, misalnya bayar pokoknya, bayar mungkin bunganya kalau Anda ya, atau profit sharing misalnya, tapi pinjaman bentuknya, ya sama aja, Anda harus bayar mungkin bulanan. Tapi kalau Anda investornya adalah investor equity namanya, pemegang saham, seperti venture capital, private equity, itu biasanya adalah equity bentuknya. Ya, seperti Kopi Kenangan, misalnya Gojek, itu equity, dia tidak meminjamkan uang biasanya. Ya. Nah, jadi di tahapan Anda sudah mulai agak growing, mungkin venture capital atau bank atau siapapun Anda bisa lakukan. Nah, kalau Anda sudah lebih tumbuh, lebih besar lagi, bisa venture capital yang besar, bisa juga private equity. Terakhir, ya bisa saja Anda go public, ya jual saham, bisa juga, atau Anda ajak partner, ya bisnis yang strategik misalnya, ya sesuai dengan misalnya bidangnya Anda, ya. Oke, jadi itu ya mungkin sedikit gambarannya. Nah, cara menilainya bagaimana? Nah, ini cara menilai. Misalnya contohnya yang paling gampang ya.
Kalau Anda menilai dengan cara misalnya aset valuasi, ya, misalnya itu namanya book value, ya, nilai buku, ya. Jadi Anda harus ada neraca dulu. Jadi maka laporan keuangan itu penting. Nah, di dalam neraca itu ada kolom namanya aset, ada kolom namanya liability, ya. Nah, jadi aset, liability, harta dan kewajiban, ya. Nah, yang namanya net book value itu adalah aset dikurangi dengan semua hutang Anda. Jadi katakanlah aset Anda terdiri Anda ada uang di perusahaan Anda. Ada mungkin inventory, mungkin ada piutang, mungkin ada apalagi misalnya building, mungkin ada pabrik, mungkin ada sepeda motor, mobil, apapun asetnya. Lalu Anda punya utang. Misalnya utang ke bank atau utang ke supplier dan segala macam. Nah, itu dikurangi dulu. Sehingga netnya itulah namanya book value Anda. Jadi kalau misalnya aset Anda nilainya 10 miliar, hutang Anda misalnya 5 miliar, maka book value Anda, net book value Anda itu adalah 5 miliar. Nah, tinggal sekarang ini investor itu bilang misalnya begini, oh saya akan menilai bisnis Anda 1 kali book value, berarti nilainya 5M, karena 1 kali. Bisa juga dia bilang, saya akan menilai bisnis Anda 1,5 kali book value Anda, net book value Anda, berarti 7,5M. Atau 2 kali dari net book value, berarti 10M. Nah, itu caranya, ya. Nah, cuman mereka menentukan 2 kali book value 1,5-nya tentunya pakai perhitungan, ya. Nah, tapi itu caranya, metodologinya. Kalau metode misalnya income, ya, income tadi itu ya yang saya cerita, ya. Itu yang paling gampang, misalnya net profit Anda berapa? Ya, setelah dikurangi semuanya, pajak dan segala macamnya dikurangi. Nah, kemudian dapatlah yang namanya net profit. Nah, itu yang namanya multiple, ya, profitnya. Nah, berapa kali dari profit itu nilai perusahaan Anda. Itu namanya price earning, P strip E, ya, price earning ratio. Rasio antara harga, ya, dari perusahaan Anda dibandingkan dengan, ya, net profit Anda. Jadi misalnya 10 kali. Jadi misalnya katakanlah Anda punya profit, ya. Misalnya tahun ini katakanlah misalnya 1M, ya. Nah, 1M net profit, ya, setelah kurangi pajak semuanya. Nah, lalu ada datang investor, ya, saya sudah lihat semuanya, saya review segala macam, maka saya menawar dengan harga misalnya 10 kali net profit Anda. Berarti 10M, ya. Itu 10M itu nilai dari perusahaan Anda 100%. Nah, sekarang misalnya saya sebagai investor nih. Oke, Anda butuh dana misalnya 2M, ya. Lalu tadi saya menilai bisnis Anda itu 10 kali dari net profitnya. Berarti 10M dong. Anda butuh 2M. Maka kalau saya masuk 2M, maka saya mendapatkan 20% dari saham bisnis Anda. Karena nilai seluruhnya adalah 10M. Ya. Nah, itu contohnya, ya. Nah, kalau setelah saya masuk 2M, ya, nilai Anda kan sebetulnya 10M awalnya, tapi karena saya sudah injek masuk dana 2M, maka nilai perusahaan Anda sudah 12M sebetulnya dengan investor itu masuk. Ya. Jadi, makanya kan kemarin itu di live di feed Instagram saya juga saya cerita kan. Anda lebih suka mana? Anda nilai perusahaan Anda 1M, tapi Anda miliki 100%. Atau Anda hanya punya misalnya 10%, tapi 10% itu nilainya 1 triliun. Nah, tergantung Anda sih. Makanya kalau Anda lihat misalnya perusahaan-perusahaan yang besar seperti Steve Jobs atau Jeff Bezos di Amazon, Bill Gates, ya, mungkin juga Elon Musk, ya, Mark Zuckerberg di Facebook, dan semuanya, Nadim, ya, misalnya di Gojek, ya, William di Tokopedia, ya, mereka mungkin tinggal berapa persen, mungkin 10%, mungkin 5% tinggalnya. Cuman 5% itu sudah nilainya 1 triliun misalnya. Dibandingkan dulu awal-awalnya dia punya 100%, tapi nilainya masih 10M. Nah, tergantung, ya, tergantung Anda bagaimana, ya. Oke, jadi kalau saya lihat tadi pertanyaannya adalah bagaimana
bila ada yang menawarkan kerjasama pengelolaan usaha dengan sharing profit, apa saja yang perlu dihitung? Ya, sharing profit itu ya kembali sama dengan berapa sih sebetulnya yang Anda bisa berikan supaya Anda pun masih dapat profitnya, kan gitu ya. Nah, itu kan tergantung jumlah tentunya saham atau jumlah dana yang Anda butuhkan itu gitu ya. Jadi harus ada perhitungannya ya. Biasanya itu saya selalu menilainya begini ya. Kalau Anda misalnya yang kecil-kecilan dulu deh ya. Katakanlah ada orang yang punya dana berlebih 1M ya, 1M. Lalu Anda ajak dia, ayo dong, profit sharing dong dengan saya. Anda tanam di perusahaan saya, tapi Anda tidak memiliki bisnis saya misalnya. Oke, jaminannya apa misalnya? Ya, profit sharing aja, berarti pinjaman dong, kan gitu ya. Pinjaman yang profit sharing. Lalu profit sharingnya bagaimana, kan gitu ya? Karena dia pinjaman, berarti harus dikembalikan dong uangnya, ditambah dengan profit sharingnya. Nah, kalau dana itu 1M, ya, cara membandingkannya, ya, misalnya, kalau saya misalnya membandingkan 1M itu kalau saya taruh ya, di bank. Ya. Ini kita tidak cerita soal riba atau apa ya, kita cerita soal bagaimana menghitung risiko. Ya. Ada namanya free risk ya, money. Ya. Uang yang tanpa risiko itu sama nilainya dengan deposito rate ya, rate deposito. Jadi misalnya deposito rate-nya itu 5% karena dijamin oleh pemerintah. Maka kalau saya misalnya taruh uang 1M, saya yakin tidak akan hilang. Tapi saya hanya kembali dapat untung dari investasi saya itu dari deposito itu hanya 5%. Berarti risiko yang paling rendah ya untuk investasi itu adalah 5%. Ya. Nah, nilainya ya, nilai yang bisa. Nah, kalau dia tanam duitnya itu di tempat Anda, risikonya ada nggak? Ada. Bisa bangkrut Anda, bisa nggak bayar Anda. Nah, kalau Anda kasih dia 5% bagi hasilnya, ya mending dia taruh aja di bank. Dijamin tidak hilang. Tapi taruh di tempat Anda. Mungkin besok Anda bangkrut, mungkin besok Anda larikan, mungkin besok entah apapun kejadian Anda bisa segala macam. Nah, oleh karena itu nggak mungkin Anda mereka mau diberikan misalnya 5%. Nah, bagaimana caranya menghitungnya? Nah, biasanya itu ada namanya premium ya, premium di atas free risk. Nah, itu tergantung sih. Jadi misalnya kalau Anda pinjam uang misalnya dari bank sekarang ini mungkin rate-nya 10%. Ya, katakanlah. Padahal deposito kan 5%. Berarti ada premium 5%. Tapi itu pinjamannya pinjaman komersial biasa. Resikonya masih rendah. Karena biasanya kalau Anda pinjam ke bank misalnya, Anda pasti akan ada boronya, kolateralnya, jaminannya. Ya. Nah, kalau Anda Anda pinjamkan uang ke teman, lalu nggak ada jaminannya, berarti nggak mungkin dong Anda dapat rate profit sharing-nya misalnya lebih rendah dari commercial rate-nya dari bank misalnya. Kalau bank bisa 10%, berarti Anda pasti minta lebih itu karena ada risikonya lagi di atas itu gitu. Karena ya itu dia, semakin tinggi risiko ya, maka semakin tinggi juga tentunya adalah returns atau pengembalian yang diharapkan oleh para investor ya. Nah, makanya ya, mahal mana? Pinjaman atau equity? Ya mahal equity, mahal share ya sebetulnya ya. Karena apa? Karena share itu berarti dia nggak pinjaman. Berarti kalau dia rugi, Anda rugi, perusahaannya dia juga ikut rugi. Sedangkan kalau pinjaman Anda harus kembalikan. Mau rugi Anda, mau hancur bisnis Anda, yang namanya pinjaman harus dibayar. Ya. Oke, nah kemudian kapan saya harus melibatkan investor? Ya sudah ya. Kemudian Imaduni sini, apakah Pak Budi sempat merombak divisi marketing dan sales pada saat menjadi CEO? Yes, semuanya saya rombak total. Ya, saya ambil lagi dari Pak Budi, penasaran sekali bagaimana cara mengukur intangible asset, terutama brand value. Oke, panjang ceritanya ya. Tetapi ada caranya, metodologinya juga ada. Tetapi biasanya ya, kalau kita menilai sebuah perusahaan, kalau kita mau invest, kita tidak memisah-misahkan antara brand itu saja dengan yang ini, tidak.
biasanya kita menghitung secara total. Tapi kalau Anda hanya ingin menilai brandnya saja, itu bisa juga, ada caranya ya. Oke, kemudian siapa lagi nih? Faisal ya. Faisal Rahman, bagaimana untuk bisa bertemu, belajar dan pitching ke bisnis ke Pak Budi? Tahun ini nggak ada lagi investasi saya, habis ya. Jadi mungkin tahun depan. Ya, tapi bisa ya, bisa lewat bisnis ID, coba cek juga ya. Biasanya kita ada mentoring sessionnya. Bisa juga nantinya ada program-program khusus kita akan keluarkan di bisnis ID maupun Smart Plus. Ya, kemudian juga ada Hub 5 nantinya itu ya. Oke, bagaimana cara mengukur value perusahaan properti yang berbasis project? Ya, value-nya ya project, itu namanya NPV, Net Present Value, itu ada caranya ya. Nanti bisa dipelajari lagi ya. Oke, saya coba ambil yang di awal-awal ya pertanyaannya. Mr. Anton Suartono, bagaimana cara fundraising oleh investor? Fundraising oleh investor, Anda sebagai investor atau Anda sebagai yang butuh investasi. Jadi fundraising itu biasanya kalau Anda butuh investasi, Anda melakukan fundraising namanya ya. Nah, untuk melakukan fundraising, makanya Anda harus punya rencana bisnis. Ya, kalau nggak ada punya rencana bisnis, minimal untuk investor profesional ya, kita cerita ya. Seperti saya, misalnya saya kalau nggak ada rencana bisnis, bagaimana saya tahu bisnis Anda prospeknya seperti apa? Bagaimana saya melakukan penilaian kalau nggak ada? Jadi step pertama adalah Anda harus belajar tentunya membuat bisnis plan. Anda juga harus punya laporan keuangan atau minimal rencana keuangan Anda ke depannya. Dari situlah awalnya bisa. Nanti tentunya ada story-nya, ceritanya, pitching-nya. Itu juga ada ya. Saya ambil dari belakang ya. Kembali karena teman-teman yang di depan sudah banyak juga bertanya gitu ya. Cara mengetahui nilai usaha kita ya udah saya sudah jelas ya. Kemudian ini Sabrina ya, Bapak kita punya produk frozen yang unik, resepnya nggak bisa ditiru, pengen didistribusikan seluruh Indonesia. Tapi perizinan susah karena COVID alasannya dan disuruh Dinkes menunggu saja. Oke, ya mungkin coba di follow up ya. Di follow up dulu ya. Apalagi ini coba. Oke, sebentar ya. Saya ambil beberapa pertanyaan lagi. Oke, ini ada lagi pertanyaan. Oke. Dari Hari Yakit, Pak, cara ya tahu industri yang kategori yang sedang naik daun bagaimana? Waduh, itu kan gampang, tinggal lihat statistik ya. Search di Google gitu, yang mana yang lagi tren, mana yang bagus, data pemerintah juga ada. Jadi misal data pemerintah setiap kuartal keluar itu. Industri apa yang lagi naik, yang mana yang turun ya. Kemudian ada beberapa data yang lain misalnya seperti dari Nielsen ya. Silakan ya, nanti dicari di situ. Mr. Anton, bagaimana Pak investor masuk ke perusahaan yang bentuknya belum PT? Ya sulit sih. Kalau belum PT sih sulit investor untuk menjadi pemegang saham. Tapi saya nggak tahu ya, kalau Anda cukup dipercaya, bisa saja dengan perjanjian khusus, berarti harus ada lawyer ya, yang nantinya harus menghitung. Ya, caranya menghitungnya itu tentunya mirip-mirip seperti, ya harus ada laporan keuangan juga tentunya ya, kalau investor itu investor profesional. Kecuali ya tadi itu, kalau teman yang percaya ke Anda, ya udah nggak pakai itu juga nggak apa-apa. Oke? Kemudian saya lihat kapan kelas CEO ada lagi Pak. CEO November ini tanggal 20, saya nggak lupa saya ya. Kalau nggak salah tanggal 23-24 ya. Kelas CEO-nya ya, khusus kelas CEO. Dan itu hanya by invitation ya. Jadi saya tidak silakan kontak ada Mbak Amel nantinya ya. Tapi tidak semua orang bisa ikut ya. Jadi memang kita kurasi dulu ya, dan juga saya tidak umumkan secara banyak gitu ya. Jadi tapi silakan nantinya. Jadi betul-betul kita kurasi dulu. Jeffrey ya dari Air Jasa 69 official, beda GMV dan net value. GMV itu gross ya Jeffrey ya. Bukan net value ya. Contoh startup GMV tinggi tapi EBITDA minus ya makanya saya bilang tadi kalau untuk startup seperti teknologi memang cara berhitungnya agak sedikit berbeda. Biasanya jarang mereka melihat EBITDA maupun net profitnya ya. Jadi
mereka lebih sering melihat misalnya GMV, kemudian misalnya traction, kemudian misalnya customer acquisition, ya, jumlahnya, future value of customers dan segala macam. Itu yang diutak-atik angkanya, karena mereka lebih memfokuskan diri bagaimana membangun kolam yang besar banget dulu, sehingga nantinya dari situlah yang yang akan membuat nantinya tuh profitnya pelan-pelan akan ada, ya. Oke. Kemudian dari pindah ke depan, ya. Pak Budi, saya mempunyai startup, bagaimana langkah awal mencari angel investor? Apakah ada lembaga resmi? Banyak sebetulnya. Bisa Anda pitching, ya, Anda cari aja ya investor-investor yang venture capital yang Anda lihat, ya. Telkom juga punya, ya, atau ikut pitching-pitching di Telkom, ya. Bisa juga di program-program ini juga ada, ya, program dari IDX, ya, Bursa Efek, itu biasanya juga ada, ya. Silakan Anda coba cari di situ, banyak, ya. Oke. Kemudian Anang, ya, Anang Hartanto. Pak Budi, kenapa dulu SGM bisa laku mahal banget? Apanya yang membuat dia mahal itu? Berapa percentage sendiri? Maksudnya apa ya? Ya mahal, ya karena itu tadi itu 10 faktor itu yang diutak-atik, ya. 10 faktor itu diutak-atik, ya, sehingga bisa, ya. Tentunya ujung-ujungnya adalah, ya, bagaimana menurut investor itu potensialnya seperti apa setelah dihitung dan dilihat semua 10 faktor yang tadi dari awal saya ceritakan, ya. Oke. Kemudian Humphrey, ya, bedanya preferred stock dan common stock apa saja dan mana yang menguntungkan untuk berbisnis? Oke. Preferred stock, ya, itu biasanya saham yang khusus, ya. Jadi common stock itu saham umum, ya, biasanya. Nah, kalau misalnya kita mau punya preferred stock, berarti mungkin ada alasannya. Jadi misalnya alasannya adalah mungkin ada investor yang pengen punya preferred stock karena dia merasa dia hanya masuk sebagai minoritas, tapi dia pengen juga mendapatkan suara yang lebih banyak. Jadi bisa saja misalnya dalam aturannya preferred stock itu, maka dalam voting right-nya istilahnya, ya, voting right-nya itu satu stok yang common stock yang biasa itu nilainya 1 suara, sedangkan preferred stock bisa 2 suara misalnya, ya. Atau ada aturan-aturan yang lain, ya, masalah juga misalnya masalah splitnya bagaimana. Jadi tergantung preferred stocknya itu bagaimana cara mengaturnya. Tapi sebetulnya itu hanya khusus karena kita merasa ada keperluan khusus, ya. Jadi bisa saja juga untuk misalnya founder stock itu bisa aja preferred stock. Karena misalnya mereka nggak pengen delusi nih, sambil misalnya mereka delusi terus nih, berkurang terus persentasenya kalau orang masuk terus, ya. Nah, tapi mereka mungkin batasannya misalnya 10%, saya nggak bisa dilusi lagi. Nah, mungkin, ya, mungkin ada cara-cara, ya. Banyak lagi yang bisa dilakukan. Oke. Dewa Yudedi, ya. Pak Budi, bagaimana caranya cari investor UMKM? Banyak caranya. Angel investor banyak, ya. Dari program-program pemerintah juga ada, ya. Ikuti aja juga banyak program-program yang live di sini, ya. Juga ada. Nah, itu, ya. Jadi, siapa lagi nih yang saya mau cari dulu? Oke. Charlie Bukhari. Pak Budi, apakah net book value ini ekuitas? Bukan. Net book value itu, iya, bisa. Ya, betul. Jadi, kalau di neraca itu, kan ada 2 sisi. Di atasnya adalah liability, di bawahnya ekuitas, ya. Bisa, betul, ya. Bisa seperti itu, ya. Tapi itu net worth namanya, ya. Tapi ekuitas itu berarti termasuk juga yang namanya misalnya ada laba yang ditahan, ya, atau kerugian di situ, semuanya termasuk di situ, ya. Oke. Kemudian dari Yudianto Zone, Pak, bagaimana pembukuan ada 2 buah? Itulah penyakitnya kita. Ya, investor nggak suka dengan ada 2 buku. Nah, terutama pemerintah pasti nggak suka buku. Jadi mulailah bersih-bersih, teman-teman. Kalau mau besar, ya, usahakan jangan lagi pakai 2 buku, ya, karena 2 buku ya nggak akan laku, ya.
Dari Zafaran, Pak, menentukan multiple profit perusahaannya calon investor, ya banyak ya. Nanti kita pelajari lebih dalam ya, tapi mungkin nggak bisa sekarang kita pelajari semuanya. Oke? Karena waktunya juga sudah 20.15, ini takutnya sudah ending ini kita. Jadi untuk teman-teman yang masih penasaran ya, silakan ikuti ya Business ID. Nanti saya atur dengan Business ID, kita buatkan forum khusus misalnya atau live lagi. Mau nggak nih? Kalau mau silakan ya kasih jempol ya kalau mau. Nanti kita coba dengan teman-teman ya, kasih jempol, kasih apapun ya nantinya supaya Business ID juga mau membuat live ya dengan saya nantinya, atau kita buatkan bisnis forum khusus ya. Nah, karena waktunya terbatas sekali, tinggal 1 menit lagi. Kita mungkin sampai di sini dulu ya, teman-teman yang mungkin belum sempat misalnya dijawab pertanyaannya, mohon maaf ya. Tapi nanti pelan-pelan saya coba lihat di Instagram ya. Instagram nantinya kalau tanya silakan ya, di Instagram saya boleh. Dan jangan lupa ya, follow Business ID, akan banyak lagi live-live dengan saya. Mas Biakto, ya siap dong. Kita siap belajar nantinya business and brand. Nah, itu dia tadi itu saya udah cerita banyak soal brand Mas Bi. Jadi sampai ketemu ya. Hari Rabu saya ada live Q&A pagi jam 8. Silakan kalau mau kita bincang-bincang lagi soal ini, pantengin Rabu jam 8 pagi di Business ID. Hai Kadri, apa kabar? Oke. Terima kasih semua teman-teman yang sudah hadir, luar biasa malam ini, dan selamat berjuang, dan mudah-mudahan Anda bisa memperbaiki bisnis Anda sehingga bernilai sangat tinggi nantinya di mata semua orang. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam.